Jadi produsernya itu membantah nih bahwa gerakan-gerakan yang sama di bagian ini dan juga yang ini itu enggak lah. Halo, what's up guys, I'm Yusrohim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Gimana nih yang masih puasa? Apakah masih tetap semangat untuk menjalankan puasanya? Harus tetap semangat, oke? Sampai berbuka puasa. Siap? Oke, for this time kita akan ngebahas nih tentang kasus KACI. Ini adalah part kedua untuk pembahasan kasus mereka. Karena skandal dan kasus mereka itu cukup panjang banget. Jadi kalau kita jelaskan dalam satu video itu kayaknya kepanjangan banget deh. Oke, di pembahasan kedua ini kita akan lebih intens untuk membahas tentang tuduhan plagiarisme yang mereka lakukan dalam karya mereka kali ini. Bukan tentang konflik ataupun skandal yang lainnya, tapi kita akan fokus untuk membahas tuduhan plagiarismenya saja. Dan kita juga akan melihat nih bagaimana klarifikasi dari produsernya KACI tentang dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh mereka. Tapi sebelum kita lebih lanjut untuk masuk ke dalam topik pembahasan, pastikan dulu buat subscribe ya, like and comment, serta jangan lupa juga nih buat follow Instagram aku di @yusrokim. Follow juga fanpage aku di Detektif Teori. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita masuk ke topik pembahasan. Jadi kemarin nih pas lagi tidur-tidur dan lagi baring-baring, aku dapetin DM Instagram dari account @marizzahilabi. Jadi dia itu mengirimkan aku nih bukti-bukti yang seakan-akan bukti tersebut adalah hal yang semakin memperkuat bahwa KACI itu telah melakukan plagiarisme dari berbagai grup. Bukan hanya satu grup doang, tapi dari berbagai grup. Di video kemarin kita udah ngebahas nih tentang tuduhan plagiarisme yang mereka lakukan kepada Gfriend. Tapi dari bukti yang aku dapat ini cukup mengejutkan banget buktinya, karena ternyata plagiarisme atau tuduhan ini masih tuduhan ya, belum terbukti apakah mereka benar-benar melakukan plagiarisme atau enggak. Tapi ini masih tuduhan saja, yang mana dalam bukti-bukti ini itu cukup banget tuduhannya, nggak cuma satu girl group aja, tapi ini cukup banyak banget guys. Jadi aku mau bagi-bagi nih. Untuk pertama nih kita akan mulai ngebahas dulu tentang lagu-lagu dari KACI yang dinilai juga memplagiarisme lah istilahnya. Habis itu kita juga akan membahas tentang koreografi mereka, dan yang ketiga adalah kita akan ngebahas nih tentang musik video mereka yang dinilai juga telah melakukan plagiarisme. Untuk pertama, kalian mau mulai dari mana dulu nih? Kita mulai dari lirik lagunya aja ya, oke? Di Twitter ini lagi heboh banget, banyak banget yang membahas tentang lagu-lagu dari KACI, yang mana lagu-lagu dari KACI ini yang akan dirilis ini itu dinilai kayak mau mengikuti jejak dari BTS lah istilahnya. Coba deh kalian lihat list dari lagu KACI berikut. Yang pertama adalah lagu yang berjudul Op. Kita tahu bahwa ada judul lagu BTS yang berjudul On. And next, lagu KACI judulnya Yes. Dan kita tahu bahwa ada judul dari lagu BTS yang No. Ini seperti kebalikan dari lagu BTS gitu loh maksudnya. Terus ini adalah RNA. Apa maksud dari RNA? Kita belum tahu ya. Dan kita tahu bahwa ada juga lagu BTS dari DNA. Terus ada Water yang merupakan lawan dari Fire. Blue Swan dari Black Swan. Enemy dari Friends. Real Love yang merupakan lawan dari Fake Love. Habis itu We Are Waterproof. Ini judulnya cukup unik banget, We Are Waterproof. Seperti yang kita tahu bahwa ada lagu BTS yang berjudul We Are Bulletproof. Ya cukup mirip. Next, ada Kill Me. Itu adalah lawan dari Save Me. Pokoknya banyak banget list dari lagu KACI yang dinilai itu seakan-akan kebalikan dari lagunya BTS. Ya mungkin mereka cukup terinspirasi dari BTS, karena seperti yang kita tahu bahwa BTS itu cukup menginspirasi banyak orang. Salah satunya adalah senior mereka dari agensi mereka juga, yaitu Oli London. Seperti yang kalian tahu bahwa Oli London itu juga sangat terinspirasi dari BTS, khususnya Jimin. Oke, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang list-list dari lagu KACI yang dinilai itu seakan-akan terinspirasi dari lagunya BTS. Kalau menurut kalian gimana? Apakah mereka benar-benar terinspirasi dari lagu BTS? Komen di bawah ya. Oke, kita akan next ke bukti yang kedua untuk masalah lagu. Jadi banyak banget dari kalian yang komentar kemarin di video yang aku bahas sebelumnya, itu katanya, "Kak, kok aku dengar ini kayak lagunya Izzy yang One It deh."
Itu soalnya agak mirip banget sama lagunya Izzy yang One It. Jadi aku juga nggak terlalu ngikutin banget Izzy. Yang aku tahu cuman lagu-lagu mereka yang punya musik video saja. Tapi yang untuk One It aku nggak tahu tentang lagu tersebut. Tapi si Marit Zahilabi itu kemarin ngirimin aku juga bukti tentang bahwa mereka kayak ya punya kemiripan dengan lagu Izzy yang One It. Coba deh kita perhatikan bagaimana kesamaan antara lagu Izzy dengan lagunya Kachi. Coba. Ini adalah lagu yang Izzy Want It. Oke. Gimana? Lumayan mirip kan? Lebih fokus lagi dan dengerin. Oke. Gimana? Agak mirip? Oke, itu adalah Izzy yang Want It sama Kachi yang Your Turn. Kalau aku denger sih mungkin agak sedikit sama tapi nggak hampir sama banget deh. Kalau menurut kalian gimana deh? Aku serahin deh sama kalian. Coba nilai apakah Want It sama yang Your Turn emang sama? Komen di bawah ya. Aku no komen. Habis itu kita akan lanjut ke bagian koreografi deh. Karena banyak banget dari kalian yang menilai bahwa koreografi mereka itu adalah campuran dari berbagai dance girl group lainnya. Coba kita lihat koreografinya bersama-sama ya. Jadi yang pertama nih, itu sama banget sama Yes or Yes. Pas saat yang kayak gini, itu hampir mirip sama bagian sana yang Yes or Yes. Ini, siapa grupnya tuh, nggak tahu. Kalau ini yang di Izzy yang IC, sama Kachi yang Your Turn. Gerakannya itu hampir sama. Sama banget sih. Ini Blackpink pokoknya, tapi aku nggak tahu ini koreografi apa. Siapa nih, Izzy ya? Oke. Ini yang di Twice Dance Night Away, Let's Dance the Night Away. Nah, hampir sama banget. Yang di Wannabe, mirip banget. Gimana? Lumayan mirip kan? Tapi kalau kalian pengen lebih jelas lagi ngelihatnya, oke, aku akan langsung kasih videonya. Sekarang kalian nilai ya. Ya, lumayan mirip. Ternyata selain G-Friend, mereka juga ya dinilai melakukan hal yang serupa kepada girl group yang lainnya. Aku sih no komen ya. Kalau komen salah, kalau ngomong tentang plagiarisme juga salah banget. Ya terserah kalian bagaimana menilainya. Aku sih no komen dan mungkin hampir sama tapi aku no komen. Habis itu kita akan move deh ke bagian musik videonya. Oke, di musik video kemarin aku sebenarnya pengen mengatakan nih bahwa ya selain Likey, aku pengen banget ngatain bahwa vibe-nya nih hampir sama banget sama Izzy yang IC. Serius, banyak banget kesamanya sama Izzy yang IC. Tapi kemarin aku cukup ya jaga-jaga ngomong ya, nggak berani ngomong takutnya ntar dikira memprovokator orang-orang supaya ya menilai bahwa mereka emang memplagiarisme Izzy. Tapi bener guys, kalau aku lihat ya banyak banget kesamaannya dengan musik video dari IC-nya Izzy, terutama yang pada bagian Cheryong yang jalan-jalan di kota. Habis itu yang paling mungkin cukup hampir sama adalah bagian di saat ring 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 nigga on long di bagian Lia yang ring ring ring. Lumayan, itu pasti hampir mirip banget. Habis itu aku kayak ngelihat bahwa vibe-nya di musik video Your Turn itu kayak musik video dari Wannabe Izzy. Pas mereka nari di sebuah ruangan, itu hampir sama vibe-nya sama Izzy yang Wannabe. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang ya berbagai tuduhan plagiarisme yang dilontarkan kepada mereka, dan ini pastinya hasil kejelian dari mata para netizen, sehingga apa yang mereka lakukan meskipun gerakannya cuma hampir mirip beberapa, itu dapat menjadi bukti yang kuat dan memperkuat bahwa mereka memang melakukan yang namanya plagiarisme. Dan sekarang coba kita lihat bagaimana sih respon dari produsernya Kachi ataupun agensinya Kachi, karena hingga sekarang mereka itu kayak masih bungkam dan belum memberikan komentar apapun terhadap skandal yang menimpa mereka. Coba deh kita perhatikan ya. Jadi kemarin aku baca-baca, ternyata produser Kachi itu melakukan klarifikasi dan menghubungi pihak K-pop chart. Klarifikasi ini dibilang cukup resmi
resmi karena mereka menyampaikannya secara langsung. Coba kita perhatikan apa yang mereka sampaikan kepada K-pop chart berkaitan dengan video Jump yang dianggap mirip dengan yang digunakan pada comeback stage Choice G-Friend selama program musik M Countdown di bulan Februari 2020. Untuk tudingan ini, produser mengklarifikasi bahwa mereka tidak meniru, melainkan telah memberi lisensi stok video dari situs yang menyediakannya. Jadi clear ya bahwa gambar jam yang ada di musik video dari KACI yang sama nih dengan gambar jam pada G-Friend itu sebenarnya bukan plagiarisme. Itu adalah penyampaian dari pihak produsernya karena mereka katanya udah memberi yang namanya lisensi. Memang sih guys, kalau hal-hal seperti ini itu bisa kita beli sehingga kita juga nggak dibilang plagiat. Jadi misalnya nih ada sesuatu atau icon yang sangat penting banget di musik video dari seseorang, itu kita bisa beli juga sehingga nantinya kita nggak bisa dibilang plagiarisme. Tapi menurut aku sih, kan para netizen juga cukup belum tahu nih tentang hal itu. Apalagi KACI juga ya terbilang grup yang baru nih. Tentu melihat hal ini kita juga beranggapan bahwa ini merupakan yang namanya plagiarisme. Seandainya mereka tidak ingin dibilang plagiarisme, menurut aku nggak usah ditaruh sih di musik videonya. Kenapa nggak dibuat seperti yang lain saja sehingga menghilangkan kesan plagiarisme terhadap mereka. Sayang banget loh, mereka baru debut udah dianggap plagiarisme terhadap orang lain. Ya menurut aku sih seperti itu ya. Ini tentang masalah koreografi yang dinilai oleh kalian nih, itu sangat mirip banget dengan G-Friend yang Crossroad dan juga Fever. Coba kita lihat bagaimana respon dari produsernya. Jadi untuk hal koreografi, produser membantah telah meniru koreografi karena kesamaan hanya pada gerakan tunggal yang terpisah-pisah, bukannya gerakan yang mirip dan satu kesatuan. Jadi produsernya itu membantah nih bahwa gerakan-gerakan yang sama di bagian ini dan juga yang ini itu enggaklah plagiat, melainkan itu cuman ya mungkin mirip sekilas karena di sini mereka nggak benar-benar mengikuti satu gerakan secara full, tapi ini adalah gerakan-gerakan yang terpisah. Dan ini katanya si produser itu belum termasuk yang namanya plagiarisme. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. Next, kekacauan yang terjadi tidak hanya pada rumor dan kritik pedas karya mereka, melainkan juga telah menyasar ke kritik secara personal, pelecehan seksual, hingga munculnya insiden informasi pribadi keluarga KACI yang diretas. Semoga netizen kedepannya dapat lebih mengontrol diri untuk tidak menuliskan komentar yang menghakimi sepihak dan lebih kepada mengkritik untuk membangun. Kayaknya emang bener-bener deh hatersnya KACI ini seakan-akan udah bergerak selangkah lebih maju dan mereka seakan-akan pengen banget nih menjudge mereka, mungkin seperti tadi nih mencuri informasi tentang keluarganya si KACI. Menurut aku nih, kita nggak apa-apa hate orang, tapi ya jangan seperti itu banget lah, kasihan ya. Mereka juga punya privacy, soalnya mereka juga manusia guys, punya hati lah. Ya meskipun mereka kalian udah anggap sangat jelek banget, tapi setidaknya nggak sampai mengusik kehidupan pribadinya, karena itu juga termasuk hal yang telah melanggar hukum dan kalian bisa terjerat dalam hukum. Tapi aku juga mau nih menanggapi tentang apa yang dilakukan oleh produsernya. Oke, mereka telah melakukan klarifikasi terhadap hal ini. Tapi seperti yang kita tahu bahwa skandal dari KACI itu kan banyak banget. Kenapa yang hanya diklarifikasi oleh mereka hanya tentang tuduhan plagiarisme terhadap G-Friend doang? Sedangkan tuduhan plagiarisme terhadap mereka itu sangat banyak banget. Nggak cuman kepada G-Friend, tapi kepada banyak banget grup-grup K-pop, mulai dari TXT, BTS, ITZY, LOONA, Seventeen, Blackpink, Twice, itu banyak banget kan. Tapi ya kenapa yang diklarifikasi oleh mereka hanya tentang G-Friend? Guys, di sini bukan masalahnya tentang G-Friend doang. Masalah dari KACI itu sangat banyak banget. Mulai dari skandal-skandalnya, kenapa itu nggak diklarifikasi gitu loh, supaya kelangsungan dari grupnya nih itu dapat ya setidaknya bisa majulah ke depannya. Pak produser gimana nih? Semoga dia ngerti bahasa Indonesia sih. Hello producer Soseng Nim, tolonglah ini gimana nih permasalahan ini, tolong dong diselesaikan karena banyak banget di sini fandom-fandom yang seakan-akan di sini marah banget sama KACI. Tolong dong dibuat dan diklarifikasi sesegera mungkin, atau nggak disuruh KACI untuk meminta maaf kepada fandom-fandom yang udah mereka lukai, misalnya kayak Stay mungkin yang merasa sangat terluka banget, atau nggak kepada Blink yang sangat terluka banget. Tolong dong, itu bagaimana? Segeralah diklarifikasi atau enggak membuat permintaan maaf sehingga kita juga bisa tenang dan mungkin kita nggak
akan menjudge mereka kalau mereka nggak memulai hal tersebut lebih dahulu. Oke guys, dan tadi kita udah ngebahas tentang bentuk-bentuk atau tuduhan plagiarisme yang dilakukan oleh Kak kepada grup-grup K-pop yang lain. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sekarang kayak udah mulai tenang? Karena dari kemarin, di video yang kemarin, kalian banyak banget komentar, Kak ini juga mirip banget, Kak ini juga mirip banget. Tadi di video tadi itu aku kira udah lengkap banget, dan sekarang kayaknya udah terjawab semua yang ada di benak kalian. Terus gimana nih tanggapan kalian atas klarifikasi yang diberikan oleh si Pak Produser? Apakah itu udah membuat hati kalian tenang? Kalau belum, komentar di bawah, atau kalian bisa langsung email dia supaya buat klarifikasi lagi, atau enggak segera minta maaf. I'm Yusuf pamit, aku mohon maaf kalau ada kesalahan yang tadi sengaja. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kepada penggemar Kaci yang mungkin terlukai. I'm so sorry banget. Aku benar-benar nggak berniat, tapi karena ini lagi viral banget, jadi aku mau angkat kasusnya. See you next time di video berikutnya. Goodbye.